Heboh, ribuan ikan jenis pelagis atau tembang tiba-tiba naik ke daratan di pesisir pantai desa Kecamatan Lela, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Barat. Emak-emak dan anak-anak pun langsung berebut mengambil ikan yang mendarat. Mereka mengumpulkan ke dalam ember hingga memasukkannya ke dalam baju. Dari keterangan nelayan setempat, fenomena ikan naik ke daratan kerap terjadi pada bulan Juli setiap tahunnya. Fenomena ini menjadi berkah bagi warga sekitar karena bisa membawa pulang banyak ikan ke rumah tanpa harus melaut. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Aparat kepolisian dari Polsek Simokerto, Surabaya mengantar sejumlah anak yang masih pelajar sekolah menengah pertama ke rumahnya masing-masing usai terlibat tawuran di kawasan Simokerto, Surabaya. Emak-emak yang kesal dengan ulah anaknya ini meluapkan emosinya dengan menyiramkan satu ember air cucian bercampur kembang ke anaknya. Sang anak pun hanya bisa pasrah terdiam saat dihukum dan diomeli ibunya. Seorang mak lainnya yang terlalu kesal bahkan melampiaskannya dengan menampar sang anak. Mereka pun diberi imbauan dan diminta menandatangani surat perjanjian tidak mengulangi perbuatannya. Sebelumnya, 6 remaja berusia 15 tahun ini sempat menjalani hukuman edukasi berupa hormat ke bendera merah putih. Petugas gabungan menggelar razia parkir liar di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Petugas mengamankan kendaraan roda 2 yang terparkir memakan badan jalan. Razia parkir liar ini kemudian dilanjutkan ke Jalan Suryo dan Jalan Walter Mongonsidi. Di dua lokasi ini, petugas mengangkut 25 sepeda motor dan 75 lainnya digembosi. Pemilik kendaraan juga diberi sanksi tilang dan harus membayar denda maksimal Rp500.000. Mudah-mudahan ke depan dengan penindakan ini masyarakat semakin memahami pentingnya tertib lalu lintas atau tidak parkir sembarangan. Razia akan terus dilakukan mengingat ketiga kawasan di Jakarta Selatan ini merupakan kantong parkir liar. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Sementara sebuah rumah hancur akibat ledakan tabung uap setrika konveksi di Tambora, Jakarta Barat. Kerasnya ledakan membuat warga panik dan langsung menyelamatkan penghuni rumah. Warga di kawasan Kerendang Barat 1 Tambora, Jakarta Barat berhamburan keluar rumah mendengar suara ledakan dari sebuah rumah konveksi. Warga membuka paksa pagar rumah dan mengeluarkan seluruh penghuninya. Kondisi dalam rumah pun hancur berantakan. Petugas kepolisian sektor Tambora langsung memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Sumber ledakan diduga dari tabung gas uap setrika saat karyawan sedang bekerja. Jadi ternyata itu gosokan, jadi gosokan uap itu memang meledak, tapi bukan tabungnya. Tapi tidak ada api, cuman ada kemungkinan ada kesalahan apa, jadi tabung uapnya itu yang meledak, bukan tabung gasnya. Beruntung seluruh penghuni dan karyawan selamat. Kasus ini ditangani Polsek Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menerbitkan daftar buronan penyewa mobil bos rental yang tewas dikeroyok di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pelaku disinyalir menggunakan identitas palsu saat menyewa mobil korban. Usai melakukan pendalaman terkait kasus penggelapan mobil milik juragan rental berinisial BH yang tewas dikeroyok di Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Polres Metro Jakarta Timur menetapkan daftar pencarian orang terhadap RP, terlapor yang menyewa mobil korban. Polisi mensinyalir bahwa terlapor menggunakan identitas palsu saat menyewa mobil korban. Sejauh ini telah dilakukan 2 kali pemanggilan terhadap terlapor RP, namun tidak pernah hadir. Kasus ini juga telah ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Sebelumnya, bos rental bersama 3 rekannya hendak mengambil mobil yang disewa di Desa Sumber Soko
Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Namun korban justru diteriaki maling hingga dikepung dan dihajar warga. Mobil korban juga dibakar. Pemilik kendaraan akhirnya tewas setelah dilarikan ke rumah sakit. Polisi kemudian menangkap total 10 tersangka yang terlibat aksi pengeroyokan, di mana para tersangka memiliki peran masing-masing. Seluruh tersangka merupakan warga Sukolilo yang ditangkap saat bersembunyi di kebun dan hutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus penipuan berkedok pencet like video YouTube jaringan Kamboja dibongkar polisi. Seorang korban menderita kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Inilah cara para penipu menawarkan kerja paruh waktu kepada calon korban. Mereka mengirimkan tawaran melalui pesan singkat dan mencantumkan link Telegram untuk menjalankan misi. Setelah bergabung di grup Telegram para pelaku, calon korban diperintahkan menjalankan tugas dengan iming-iming mendapat upah setelah deposit sejumlah uang terlebih dahulu. Dua tersangka, EO dan SM yang ditangkap, berperan sebagai pencari nomor rekening yang akan digunakan untuk transaksi. Keduanya dibayar 1,5 juta rupiah oleh pelaku utama berinisial D, WNI yang saat ini berada di negara Kamboja dan jadi buronan polisi. Menawarkan kerja paruh waktu dengan cara memencet like di YouTube. Setiap like dikasih diiming-imingi Rp31.000. Saat ini kedua tersangka ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya guna pemeriksaan intensif. Penyidik juga telah berkomunikasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri untuk menangkap buronan D di Kamboja. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sampah menumpuk di jalanan di Pemalang, Jawa Tengah karena truk pengangkut sampah dilarang warga masuk TPA. Kondisi ini dirasa sangat mengganggu warga. Sejumlah jalan utama di Pemalang, Jawa Tengah dipenuhi sampah hingga lingkungan menjadi kumuh dan rawan penyakit. Kondisi ini tentunya sangat mengganggu warga. Kondisi ini terjadi karena puluhan truk sampah tak bisa masuk ke tempat pembuangan sampah akhir akibat warga setempat. Truk tersebut akhirnya terparkir di halaman kantor Dinas Lingkungan Hidup sejak 2 hari lalu. Sebelumnya memang ada perjanjian Pemkab dengan warga di sekitar TPA bahwa setelah tanggal 30 Juni tidak ada truk sampah yang masuk ke TPA. Istilah nggak tercemar, ini namanya tercemar ini. Harus dibersihkan. Ini sudah berapa hari, Bu? Belum, nggak tahu, kemarin enggak, kayaknya 3 harian. Terkait dengan 30 Juni tadi. Berarti hari terakhir selesai begitu. 30 Juni selesai begitu. Tetapi pemerintah daerah sudah berupaya penuh dan sudah berkomitmen penuh. Ada penyelesaiannya. Yang pasti insya Allah ada penyelesaiannya. Yang pertama itu, yang kedua kita kan ada wilayah timur juga. Wilayah timur sudah diselesaikan oleh Kepala Desa Ujung Gede. Kini Dinas Lingkungan Hidup setempat sedang mencari solusi agar penumpukan sampah tidak semakin parah. Di antaranya yaitu menyiapkan lahan tempat pengolahan sampah dan mendorong pengolahan sampah di tingkat desa. Dari data DLH bahwa saat ini ada 9 desa dari total 220 desa dan kelurahan di Pemalang yang sudah memiliki alat pengolahan sampah berupa inseminator yang dinilai cukup efektif mengurangi sampah. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan. Video amatir warga memperlihatkan sebuah mobil pemadam kebakaran yang terhenti di tengah perlintasan kereta api di Kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Selasa dini hari. Mobil damkar yang menerobos perlintasan saat hendak ditutup tersebut mengalami mati mesin di tengah perlintasan. Naas saat bersamaan kereta barang dari arah Jakarta melaju kencang hingga tabrakan pun tak dapat dihindarkan. Beruntung 5 petugas damkar berhasil selamat. Kelimanya sempat keluar dari dalam kendaraan dan berupaya mendorong kendaraan untuk keluar jalur. Itu dijaga dan sudah dilayani untuk pintu perlintasannya. berarti sudah tertutup ya, Pak? Sudah tertutup. Prioritas tetap kereta api. Jadi kendaraan yang membutuhkan prioritas pun manakala sirine sudah berbunyi, pintu perlintasan sudah terlayani, wajib mendahulukan perjalanan kereta api dikarenakan
kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak. Petugas kepolisian, Polsuska, dan damkar yang ada di lokasi kemudian mengevakuasi bangkai mobil damkar yang sempat terseret sejauh 20 meter. Dari Indramayu, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus kabur tanpa membayar usai mengisi bensin di SPBU Jalan Underpass Durenjaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Operator SPBU sempat mengejar minibus, namun pelaku berhasil kabur. Seorang pengemudi mobil kabur usai mengisi BBM sebesar Rp300.000 di sebuah SPBU Jalan Baru Underpass Durenjaya, Bekasi Timur, Jawa Barat terekam CCTV. Petugas SPBU berupaya mengejar mobil namun pengendara langsung tancap gas. Sebelum beraksi, pengendara bahkan nekat masuk melalui jalur keluar. Pelaku langsung kabur saat petugas tengah mengembalikan selang pengisian BBM. Akibat kejadian ini, petugas SPBU yang berjaga terpaksa menggantikan uang sebesar Rp300.000. Mantau kan beberapa saat nih, mantap petugasnya karena entah kondisinya sepi apa gimana ya. Dia masuklah ke sini nih, area isi bensin nih, pas isi selangnya itu agak nyilang dia. Nah, itu habis pengisian itu jadi apa? Udah kelar pengisian nih, si petugas belum menerima uang. Berdasarkan video viral, aparat Polsek Rawalumbu telah mendatangi SPBU dan meminta keterangan saksi di lokasi. Petugas SPBU berharap pelaku ditangkap karena aksinya membuat rugi orang kecil. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Menjelang tahun ajaran baru, toko perhiasan emas di Subang, Jawa Barat diserbu mak-mak. Mereka terpaksa menjual perhiasan untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah anaknya. Toko perhiasan emas di Pantura, Kecamatan Pamanukan, Subang, Jawa Barat ramai diserbu para mak-mak yang ingin menjual perhiasan emas mereka. Memasuki tahun ajaran baru sekolah, para orang tua memilih menjual perhiasan emas untuk mencukupi kebutuhan sekolah buah hatinya. Para mak-mak ini mengaku biasa menjual perhiasan emasnya saat memasuki tahun ajaran baru sekolah. Namun mereka berharap bisa membeli kembali perhiasan emas ketika harganya turun. Buat keperluan anak sekolah. Setiap mau masuk sekolah jual ke sini. Kenapa dijual? Menjelang masuknya sekolah, setiap hari penjualan perhiasan emas di Subang, Jawa Barat mengalami peningkatan. Selain untuk kebutuhan sekolah, warga juga menjual emas mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Kobaran api dengan cepat meludeskan 6 kios di area terminal bis Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur. Warga pun panik saat sempat terjadi percikan api dari kabel tiang listrik yang terbakar. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tidak merembet ke kios lainnya. Kebakaran diduga terjadi akibat kebocoran tabung gas dari kios warteg saat digunakan untuk memasak. Dia sedang memasak, tiba-tiba ada kebocoran gas sehingga api menyambar pada kompor itu sendiri, terjadi penyalaan dan membakar sekitarnya. Keluar masuk kendaraan bang, ya. Sempat terganggu nggak bang? Ada apa blokir atau gimana? Sedikit terganggu waktu awal-awalnya, namun setelah mobil datang langsung diatur oleh sopir dan disub, bisa diatur. Hanya kita ambil di sebelah paling kirinya ya, yang tengahnya untuk keluar masih bisa dilalui. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas menerjunkan 13 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda dan keluarga rindu dengan jajanan Tempo dulu? Ajak keluarga Anda ke tempat makan di Desa Cigugur, Girang, Bandung Barat berikut ini. Tempat ini membuat pengunjung betah sambil menikmati jajanan dan permainan Tempo dulu alias jadul. Inilah spot aneka jajanan jadul seperti gulali, kerak telur, bandros, kue ape, dan telur gulung yang disuguhkan salah satu restoran di kawasan Sersan Bajuri, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Aneka jajanan jadul ini disuguhkan dalam menyambut para pengunjung yang datang di momen libur sekolah. Berada tepat di dekat pintu masuk, spot aneka jajanan yang sudah jarang dijumpai di perkotaan ini langsung dikerumuni wisatawan yang penasaran untuk melihat dan mencobanya. Selain spot jajanan jadul, pengelola juga menyediakan fasilitas permainan tempo dulu seperti gancing, congklak, engrang, dan sonlah. Di spot ini, pengunjung dapat mencoba langsung pengalaman bermain permainan tempo dulu. Saya kesini itu untuk mengisi liburan bersama keluarga saya. Tadi habis ngapain aja? Habis makan sama beli jajanan zaman dulu, gulali. Senang, karena di sini tuh bagus. Kita mengisi liburan anak sekolah, jadi aku ngajak ke sini ke kampung dahulu. Waktu kecil kan sering jajan ini, jadi bawa anak-anak ke sini biar mengingat untuk masa lalu gitu. Habis beli ini permen ayam gulali ya. Kedua spot tersebut sengaja disuguhkan untuk para pengunjung. Selain untuk turut melestarikan jajanan jadul dan permainan tempo dulu, juga untuk menjalin kebersamaan dengan keluarga dengan suasana tempo dulu. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.